Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait proses pembentukan logam, eh, yaitu logam bulk. Apa itu bulk? Nanti akan kita coba bahas lebih lanjut. Pada bagian pertama ini kita akan khusus menjelaskan terkait proses rolling dan sebagian proses forging. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu perkaya kembali beberapa keywords di sini, yaitu yang pertama adalah metal forming, pembentukan logam, ya, plastic deformation, deformasi plastis, yield strength, kekuatan yield, sheet metal adalah plat logam. Pada bahan ini sangat dianjurkan kembali untuk juga merefresh bahan terkait material teknik. Untuk membentuk logam, kita dapat menggunakan gaya yang tentunya nantinya harus diaplikasikan melebihi kekuatan yield dari logam tersebut. Sehingga logam tersebut nantinya bisa mengalah, sehingga nantinya logam tersebut bisa terjadi apa yang kita sebut sebagai deformasi plastis. Nantinya hasil atau bentuk deformasi tersebut sangat bergantung lagi pada dies yang kita gunakan. Contoh gaya tenaga yang akan digunakan ada 3 yang akan direpresentasikan oleh masing-masing proses, yaitu pertama adalah tekan, ya, dengan menekan, yang kedua adalah tarik, yang ketiga adalah dengan menekuk. Ini adalah contoh klasifikasi pembentukan logam. Untuk membentuk logam paling tidak akan kita bagi menjadi 2 bagian karena tergantung dari jenis materialnya. Yang pertama adalah material yang bulk. Apa itu bulk? Bulk itu adalah merupakan material yang rasio area dan volumenya cenderung lebih rendah. Apa itu bulk? Bulk itu adalah material yang memiliki rasio area terhadap volumenya yang rendah. Lalu yang kedua, kita juga punya sama halnya seperti plastik, yaitu juga kita punya lembar logam yang juga bisa kita manipulasi prosesnya. Untuk bulk sendiri kita punya paling tidak akan membahas 4 bagian. Untuk yang sheet metal working kita akan membahas hanya bending dan beberapa shearing proses. Kita masuk ke operasi deformasi bulk. Di sini yang dicontohkan pertama adalah apa yang kita sebut sebagai proses rolling. Yang kedua, yang B ini yang kita sebut sebagai proses forging. Yang ketiga kita sebut sebagai proses ekstrusi. Yang keempat kita sebut sebagai proses drawing di sini. Lalu untuk operasi pelat logam, kita paling tidak akan punya 3 proses yang utama yang kita sebut. Pertama di sini adalah bending, ya, kita mencoba menumbuk satu pelat terhadap bentuk dies tertentu. Lalu yang berikutnya juga memanfaatkan gaya tekan, kita juga bisa mengaplikasikan proses drawing dengan menggunakan negative dies seperti pada bending. Lalu untuk memotong kita juga bisa melakukannya untuk pelat logam dengan mengaplikasikan proses yang kita sebut sebagai proses shearing. Kita masuk ke proses pertama untuk proses deformasi, yaitu proses rolling. Di sini nantinya kita akan mencoba melakukan pengerolan terhadap ketebalan benda kerja yang nantinya perlahan ketebalannya akan berkurang dengan gaya tekan yang diberikan oleh 2 roll dengan konfigurasi seperti ini secara berlawanan. Mesin rollingnya kita sebut sebagai rolling mills. Ukuran mesinnya bisa sangat besar sekali. Lalu juga harga mesinnya mahal sehingga sangat cocok sekali untuk kita aplikasikan pada produksi massal untuk jumlah yang banyak dan standar produknya bisa kita jaga. Ini adalah contoh rolling millsnya. Di sini kita punya 2 roll dan ini adalah roll yang bawah, ini adalah roll yang atas, dan ini adalah logam dengan ketebalan tertentu yang akan kita kurangi. Jika kita lihat perbandingannya adalah ini ukuran mesinnya dan ini kurang lebih adalah ukuran anak tangganya. Jadi sehingga kita bisa bayangkan betapa
masifnya ukurannya. Jenis perlakuannya pada rolling ini kita punya dua bentuk, yaitu pengerolan dengan memanfaatkan panas. Di sini proses rolling dilakukan dengan temperatur yang tinggi. Keuntungannya apa? Nantinya material itu ketika dipanaskan dengan melunak tadi, stresnya juga lebih berkurang sehingga lebih mudah dibentuk. Yang kedua, setelah dipanaskan nantinya kita bisa mendapatkan material yang homogen atau isotropik. Untuk kerugiannya, nantinya toleransinya rendah karena pada saat besi itu melunak, kita roll, ketika dia mengeras maka besi itu juga mengalami penyusutan dan sebagainya. Tetapi di sini juga kita lihat pada temperatur yang tinggi, nantinya pada saat setelah mengeras dan mendingin, kita akan mendapati beberapa permukaan yang memiliki karat atau yang kita sebut dengan oxide scale. Selanjutnya, pada umumnya proses hot rolling ini juga akan dilanjutkan dengan cold rolling atau tanpa memanfaatkan satu panas. Ya, di sini tujuannya juga sama, mengurangi ketebalan. Dan fungsi yang kedua adalah sebetulnya menguatkan logam dan juga meningkatkan toleransinya dan menghilangkan oxide scale-nya. Untuk proses rolling sendiri, bahan mentah yang biasa kita gunakan adalah satu cast steel atau baja ingot yang baru mengalami pengerasan. Jadi sebelum dia mendingin maka akan dilakukan proses rolling. Proses pemanasan, ingot nanti akan dimasukkan ke dalam satu tungku. Jadi setelah jadi atau setelah berbentuk, setelah dia mengeras, maka kita akan lanjutkan prosesnya dengan pertama kali memasukkan ke tungku atau kita sebut sebagai proses soaking ya. Nantinya tungku tadi kita sebut sebagai soaking pits atau area untuk memanaskan. Temperaturnya kurang lebih akan kita panaskan kembali sekitar 1200 derajat Celcius. Proses pengerolan ini nantinya bisa membentuk salah satu dari tiga bentuk, yaitu bloom, billet, dan slab. Nantinya bentuk ini akan dilanjutkan dengan beberapa kali pengerolan untuk mencapai produk akhir. Ini adalah contohnya. Bloom ini kurang lebih bentuknya adalah kotak dengan dimensi yang kurang lebih berkisar 150 kali 150 mm. Untuk billet ini lebih kecil dari bloom dan memiliki penampang yang sama tetapi dengan dimensi yang lebih kecil. Untuk slab ini juga bisa kita dapatkan dengan mengerol bloom atau langsung mencetaknya dari ingot dan memiliki luas penampang yang lebih lebar dengan ketebalan kurang lebih sama dengan billet. Masing-masing bentuk bloom, slab, dan billet ini juga akan menentukan produk akhirnya seperti apa. Untuk bloom biasanya kita memanfaatkan untuk rel kereta api. Untuk slab ini kita bisa manfaatkan untuk membentuk coil atau plat logam. Untuk billet ini kita bisa memanfaatkan untuk membentuk pipa atau dan seterusnya. Ini adalah contoh beberapa konfigurasi dari rolling mills-nya. Kita bisa memiliki yang kita sebut paling sederhana ada two high atau three high. Ya, di sini bisa berlaku satu arah atau dua arah ke kanan dan ke kiri. Tetapi untuk three high kita bisa langsung memposisikan arah berikutnya dengan roll yang berbeda. Selanjutnya kita bisa manipulasi dengan memanfaatkan four high atau cluster mill. Gunanya adalah untuk memperkecil daerah yang bersentuhan dengan produk yang akan di-roll sehingga nantinya momen, torsi, dan seterusnya akan menjadi lebih kecil sehingga selanjutnya gaya yang dibutuhkan juga akan berkurang. Atau jika memang area pabriknya juga bisa kita akomodasi dengan memperpanjang prosesnya, kita bisa memanfaatkan tandem roll seperti ini. Jadi beberapa roll to high yang kita konfigurasikan secara serial. Tetapi tantangannya di sini adalah kecepatannya harus bisa kita samakan sehingga nanti tidak terjadi tarik-menarik antara satu roll dengan roll lainnya. Dari roll yang biasa kita juga bisa memodifikasinya untuk langsung membentuk satu produk tertentu. Seperti contoh di sini adalah thread rolling. Ini adalah jenis perlakuan yang dingin tanpa temperatur.
Di sini kecepatan produksinya kurang lebih bisa memproduksi 8 unit dalam 1 detik. Keuntungannya nantinya material terbuang ini sedikit ya, karena sebetulnya dikeraskan ya, ditekan sambil diputar, ulirnya juga menjadi lebih kuat dan permukaan ulirnya lebih rata. Cara membuatnya adalah sebetulnya kita mempunyai 2 dice persegi yang digerakkan berlawanan terhadap satu bentuk silinder tertentu. Nantinya hasil akhirnya yang bisa kita dapatkan adalah ulir seperti ini, yang biasanya kita gunakan untuk memproduksi baut dan semacamnya. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa memanipulasi untuk membentuk satu ring gitu ya. Dengan hot rolling pada umumnya kita untuk membuat satu diameter yang lebih besar, karena dengan pemanasan tadi besi tersebut akan melunak, jadi perlahan sambil kita roll, perlahan juga akan kita tarik sehingga dia akan membesar. Tetapi untuk ring yang lebih kecil kita bisa gunakan saja cold rolling. Contoh di sini adalah untuk roda kereta api yang besar ya, atau juga bisa juga untuk ring pipa untuk menyambung dan semacamnya. Berikutnya juga kita bisa manipulasi prosesnya dengan menggabungkan roll dan mandrel. Di sini kita gunakan pada umumnya untuk membuat pipa langsung dari satu silinder yang solid. Contoh prosesnya adalah memanfaatkan proses panas. Proses ini juga biasanya kita sebut sebagai rotary tube piercing atau proses Mannesmann. Ya, ini adalah contoh penampangnya, dan di sini kita lihat roll ini dikonfigurasikan seperti ini dengan sambil memutar, dan dia akan memutar silinder tadi sambil mandrel tadi ditusukkan kolinier dengan sumbu putar dari silinder tersebut. Ini adalah contoh proses roll. Selanjutnya kita akan masuk ke proses forging atau yang memanfaatkan penekanan. Proses ini memanfaatkan fenomena deformasi dengan memberikan tekanan ya secara tiba-tiba atau bertahap pada material dengan menggunakan 2 dice ya, yang satu yang stasioner dan satu yang bergerak. Proses ini kita gunakan untuk membuat komponen otomotif, aerospace ya, dengan kekuatan yang tinggi atau komponen-komponen yang membutuhkan kekuatan yang tinggi, seperti contoh crankshaft, gear, komponen turbin dan segala macamnya. Gaya tekan di sini kita punya 2. Yang pertama tiba-tiba, mesin yang kita gunakan adalah mesin hammer. Lalu untuk yang bertahap kita menggunakan mesin press, karena nantinya penekanannya akan lebih smooth. Ini adalah contoh jenis operasi forging. Pertama yang kita sebut sebagai open die forging, ya, die-nya rata. Ya, kita lihat aliran materialnya tidak bisa kita kendalikan, karena ketika kita tekan maka material itu entah akan menolak ke kiri ke kanan, itu akan secara natural dimiliki oleh benda tersebut. Atau yang berikutnya juga kita bisa memanipulasi dengan membentuk pola pada kedua dice yang kita gunakan. Tetapi di sini nantinya kita akan memiliki flash ya, sisa dari material yang tidak seharusnya ada. Lalu berikutnya untuk menghilangkan flash tersebut kita juga bisa mengaplikasikan kalau dice-nya tertutup. Seperti ini. Jadi persis seluruh material yang dilunakkan tadi akan membentuk bentuk bendanya. Ini adalah contoh operasi die forging. Yang pertama kita sebut fullering, ini untuk mengurangi luas penampang. Yang berikutnya kita juga punya edging, ini mirip dengan fullering tetapi bentuknya yang berbeda. Yang fullering menggunakan die yang convex, sedangkan edging ini menggunakan die yang konkav. Untuk mengurangi bentuk penampang yang lebih kecil, kita juga bisa memanfaatkan proses cogging setelah kita aplikasikan A atau B. Proses yang berikutnya kita sebut sebagai impression die tadi. Kita bisa menggunakan dice, 2 dice yang memiliki pola masing-masing. Ya, tentunya nantinya yang harus dipertimbangkan kita akan memiliki flash tadi. Impression forging ini juga kita sebut sebagai closed die forging untuk memperbaiki kualitas dari open die forging.
Lalu berikutnya kita juga memiliki yang terakhir adalah operasi flashless forging atau tanpa flash, tanpa sisa tadi pada parting lainnya. Kita bisa contohkan sederhananya seperti ini. Jadi persis material itu akan berada di dalam rongga yang cukup dalam, ya, sehingga ketika hammer itu masuk akan persis menutup seluruh area yang memungkinkan untuk material itu bergerak keluar, sehingga ketika dipadatkan persis nantinya material itu akan memenuhi rongga mold yang sudah ditentukan. Ini adalah contoh mesin forging sederhana, ya, kurang lebih skalanya dengan manusia adalah tingginya 2,5 kalinya. Dari sini nantinya kita akan mempunyai bagian pertama adalah headnya atau yang nantinya menggerakkan silindernya. Kita juga punya pistonnya yang akan bergerak terus naik turun. Tentunya nantinya ada remnya dan anvilnya. Anvilnya ini adalah meja kerjanya yang harusnya didesain sangat berat sekali. Nah, mold tadi kita bisa letakkan di bagian atas dari anvil ini. Keseluruhannya perlu juga ditopang oleh frame yang cukup kuat, yang nantinya perlu diposisikan agar dia stabil pada lantai produksi. Demikian bahan pertama untuk proses pembuatan logam bulk. Terima kasih.